Ibu-ibu ada yang mau kebagian karpet barangkali tadinya. Ini udah bagian. Alhamdulillah ini. Ustaznya sudah datang ibu-ibu ya. Mangga Ustaz, sudah dibuka jadi Ustaz langsung aja. Iya pasti kan. Maaf ibu-ibu. Mangga kepada Ustaz Imam Nuryanto waktu dan tempat dipersilakan. Langsung Ustaz. Insya Allah saya besok bertemu sama Ustaz di Mahat. Oh iya. Oke, ditandai lagi, bacaan dibuka. Alhamdulillah wa syukru alimatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur milik Allah, alhamdulillah dipertemukan kembali di Mai Mimha. Mai ya? Oh, ada Mai naon Bu? Madrasah ayah bunda. Oh, beda saeutik majalah. Mai madrasah ayah ibu lah. Soalnya asa jarang manggil bunda-bunda sekalian, asa rata-rata ibu-ibu ya. Iya. Ganti aja jadi Mai Mimha lah. Tenan naon, bukan istri Nabi, tenan naon. Alhamdulillah, izin Allah kita dipertemukan kembali melanjutkan kajian yang lalu tentang saat Allah meninggalkan kita di mukadimah pertemuan pertama. Di saat manusia sangat butuh pertolongan Allah, ada orang-orang yang melakukan amal tertentu justru Allah menjauhi mereka. Nah, jadi satu, kita sudah bahas di pertemuan yang lalu bahwa masuk surga itu karena rahmat Allah. Nah, makanya di saat orang butuh rahmat Allah, justru ada orang-orang tertentu malah dia dijauhi oleh Allah. Bahasa Arabnya dijauhi oleh Allah itu lawan dari rahmat itu apa kemarin Bu? Laknat. Jadi laknat itu artinya kemarin kita bahas al-ibad wa tardu, menjauhkan, mengusir. Menjauhkan, mengusir dari mana? Dari rahmat Allah. Lamun dijauhkan tina rahmat Allah berarti ke mana Bu? Masuk neraka, dia dapat azab dari Allah. Nah, siapa saja yang akan dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah? Poin pertama yang sudah kita bahas, naon Bu kemarin? Satu, ada yang masih lupa atau belum pernah ingat? Kufur. Baru satu ya? Oke. Pertama, kufur. Kita tidak bahas lagi bab tentang kufur. Yang kedua, apa saja yang bisa mendatangkan laknat dari Allah? Ini kita pilih yang rada mudah-mudah heula nyebutnya, tapi dahsyat akibatnya. Yang kedua, kalau membunuh berat tong dibahas ya. Nah, yang kedua, menyembunyikan ilmu. Quran surat Al-Baqarah ayat 159. Sudah hafal Bu ya? Al-Baqarah. Kalau kufur kemarin Quran surat Al-Baqarah ayat ke-88. Sekarang yang menyebabkan orang akan dilaknat oleh Allah ketika dia menyembunyikan ilmu. Quran Al-Baqarah 159. Ada yang sudah hafal Al-Baqarah di sini Bu? Ada yang pernah lupa? Kalau lupa berarti sama dengan saya. Kalau terlupa berarti bagus Bu. Orang yang lupa lebih mulia daripada yang tidak pernah lupa. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab, yaitu Al-Quran, ulaika yal'anuhumullah, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka juga dilaknat oleh manusia. Jadi poin kedua, siapa yang akan dapat laknat dijauhkan dari rahmat? Orang yang diberi amanah ilmu oleh Allah, tetapi dia menyembunyikan ilmunya. Contoh ya, ada sahabat yang sepeninggal Rasulullah SAW dia tidak meriwayatkan. Dia tidak meriwayatkan hadis. Termasuk Abu Hurairah. Awalnya tidak meriwayatkan. Andai tidak ada ayat ini diantaranya, bahwa menyembunyikan ilmu itu dilaknat oleh Allah, maka Abu Hurairah enggan menyampaikan satu hadis begini. Yege kuabi malas nepikeun bu. Contoh, surga dan neraka itu oleh Allah sudah ditentukan bu. Yang di surga, ayo neraka. Sampai ada orang protes kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau surga dan neraka sudah ditentukan, lalu buat apa kita beramal? Dan gitu bu. Idan natakilu, yang kesukuma Allah, woy, gitu. Ali surga dan neraka. Nah, andai aku tidak takut dengan ayat ini, aku tidak akan menyampaikan. Bahkan dalam satu keterangan yang lain, kalau tadi menu berat, nabu inu ringannya. Kalau yang tadi oleh Nabi dijawab, kulun muyassarun lima khuliqalahu. Seluruh manusia, seluruh makhluk itu sudah diciptakan sudah dimudahkan buat apa dia diciptakan. Jadi ketika Nabi menyebutkan surga dan neraka itu sudah ditentukan. Kalau begitu buat apa kita beramal? Nabi jawab, kulun muyassarun lima khuliqalahu. Seluruhnya sudah dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kartos tuh beta. Saya ulang ya. Surga neraka itu sudah ditentukan. Lalu buat apa kita beramal kan? Nabi jawab, kulun muyassarun lima khuliqalahu. Seluruhnya sudah dimudahkan buat apa diciptakan. Itu jawaban Nabi. Kartos teu kunaon ke ibu? Ku abdi bae henteu. Teu kumaha Nabi teh jawab gitu, Bu. Simple gitu. Ada lagi begini. Tiap manusia itu seluruhnya masuk surga. Siapa orang yang di hatinya ada akidah la ilaha illallah. Nah, itu salah satunya. Mungkin itu mah teu kudu salat gitu. Ada hadisnya asup surga mah, saya sih nggak yakin ibu-ibu masuk neraka. Kenapa? Karena orang-orang yang mohon maaf Bu, sudah punya keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah itu pasti masuk surga. Kayaknya saya nggak menjamin nyimpang ka neraka heula henteu eta. Nyimpang heula henteu gitu. Kan Allah tuh Ghafurur Rahim, Bu. Nah, makanya ini pelajaran bagi kita yang Allah berikan amanah ilmu, ulah pedit ilmu. Walaupun kalau sekarang mah Bu, contoh ya, ada orang yang luar biasa godaan buat ustadz, lain godaan tak ujiannya. Semenjak saya tidak tahu no posting ada 4 web yang saya cek di Google itu, nomor telepon saya kan nggak pernah ganti-ganti Bu. Dari awal saya belum punya anak sampai sekarang nggak pernah ganti nomor HP. Dan malas saya ganti nomor HP itu. Sampai sekarang belum pernah ganti nomor. Itu ada yang memuat di Google. Di situ tulisannya yang mau konsultasi silakan hubungi ini. Ada nomor saya di antaranya. Yang lain saya sudah nanya ke timna Ustadz Hanan udah ganti nomornya. Apalagi nomor Ustadz Epi udah ganti. Nah, hiji-hiji nomor abdi nu masih aya eta. Masih, artinya langsung nyambung. Jeung rata-rata Bu, yang konsul itu bukan orang Bandung, bukan orang Sunda. Rata-rata logatnya logat Sumateraan. Dan nanya nu aneh-aneh. Ingin jam duit mah jangan ditanya. Nu kitu mah minta bantuan eta. Nanti kemarin Ustadz mau konsul bayarnya berapa? Saya random aja, saya dapat nomor Ustadz dari Google.
Kadang-kadang ketika ditanggapi nanya nanu aneh-aneh. Jeung rata-rata persoalan rumah tangga yang sebenarnya rumit. Rumitnya dibikin rumit sendiri. Ya contoh, Ustaz, saya teh begini, ya udah ibu minta cerai aja udah beres. Tapi kan engkau dibahas iya tapi wae. Bu lamun udah enggak cinta mah udah cinta udahan aja. Tapi kan gimana anak? Lawang suaminya udah enggak mau, ngapain juga kan? Tapi hese terus pabelit nunggu panjang. Sampai telepon jam 11 malam tak itu kadang-kadang Bu Ari bager teuing Ustaz teh kitu. Gitu. Jadi agak berat, tapi prinsipnya bahwa kita yang diamanai ilmu, bukan hanya saya, ibu-ibu juga, jangan menjadi orang yang pelit dengan ilmu, tapi juga hati-hati wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Kita jangan berbicara sesuatu yang sebetulnya kita tidak punya ilmunya. Apa yang kita tahu boleh kita sampaikan, tapi apa yang kita tidak tahu jangan menyampaikan. Ulang jawab orang teu apal. Kalau saya sih alhamdulillah Bu diamanahi kepedean lah. Saya mah pertanyaan sesulit apapun siap jawab. Sok ibu pilih bade ngajukan pertanyaan ke saya. Saya mah minta yang paling susah. Karena saya jawabannya simpel teu apal. Ya, riuh-riuh. Artinya eta kejawaban kan ulah maksakeun ngajawab nu urang teu apal. Jadi akhirnya orang banyak celaka karena memaksakan menjawab sesuatu yang bukan kapasitasnya. Nah, apalagi sampai saat ini kalau saya termasuk madhab yang nggak setuju orang belajar agama yang harus mengeluarkan dana yang begitu besar. Makanya lamun saya diamani pimpinan madrasah mual maju. Ya saya susah. Saya di TPA Taqwa tuh berapa tahun ya, hampir 18 tahun. Sampai nepi ka gaji nyalirage dikaluarkeun Bu, udah saking keueunan saya nggak bisa bisnis di dunia pendidikan. Saya nggak bisa bisnis karena kami pun belajar gratis dulu. Jadi kalau ke pesantren kami itu papan nama aja tidak ada, papan nama saja tidak ada, dan boro-boro bayar nu aya mah ku ustad. Dan itu yang saya jalankan sampai saat ini. Ada ustad santi tebuah kitabnya, saya ada rezeki beli tah kasih udah. Saya belajar di guru saya dulu seperti itu. Tapi alhamdulillah Bu pesantren tanpa papan nama, teu aya SPP jararadi. Tapi pesantren-pesantren yang wah anu aralus mayarna jutaan teu jaradi. Balik teh Bu make celana jeans ngetat. Lain gara-gara ariran kuplukiah jadi asa pembenaran Bu. Terus make naon rantai, make motor di gerung-gerung eta jebolan pesantren. Saya sekarang tuh agak-agak miris Bu. Dulu mah jebolan pesantren teh bisa siap pake. 6 tahun pesantren teh balik teh. Duh kalau mau lagi pesantren top banget Bu, pakai sarung kemana-mana, pakai kopea, duh gitu, beres weh. Wassalamualaikum Bu pesantren. Termasuk ya kelihatan kalau biasanya lulus pesantren tuh siap pakai tas soleh nate sabulan biasanya. Kadituna ibu kalau mohon maaf si anaknya yang pesantren di sini yang paling terberat tuh ketika anak pulang. Mau ditempatkannya di mana si anak itu? Makanya saya uji Bu, dulu ada anak yang memang dididik di asli di Mahad Bu. Sampai anak jebolan Mimha ini angkatan awal sampai sekarang jadi asatid kan, jadi asisten bahasa Arab saya. Alhamdulillah itu dari SMA 23 ya, Fahmi itu. Adiknya lulus pesantren 6 tahun gitu. Tapi boro-boro maca kitabna lah salam wala kalam Bu. Belum nggak bisa langsung pakai sekarang. Binaeun deui nama pesantren. Makanya luar biasa kalau saya nggak setuju ada pendidikan pesantren sampai jutaan di sini mah nggak usah mikiran nyeseh nanaon. Justru saya bilang itu bagian dari pendidikan. Manajemen konfliknya di pesantren tuh gitu kan. Pahili sendalna, leungit sendalna gitu. Karena saya ucapan selamat datang ketika pesantren hilang sendal jeung hilang segitiga pengaman. Nepi kah boga hiji-hijina deui eta teh saha nu make eta teh Bu di poe kamarana. Kang di dieu mah kena dinamian. Mun bisa mah pasangan foto jeblak gitu fotoan. Jadi main teh diparosotkeun ningali heula ningali tak kitu Bu. Luar biasa gitu. Tapi kalau pesantren bayar bukan berarti menyembunyikan ilmu. Kenapa kan saya juga datang Bu. Pernah datang mau disebutkan daerah derajat nama. Itu ustadzna teh di beberapa manahna ku pembinaan pesantren teh. Sing ikhlas, sing sabarnya kita lagi ngebangun Bu alus. Tapi apa Bu? Guruna itu lebih dari setahun sudah tidak digaji.
Tage entong Bu kacida eta mah. Naon boga rumus tadi tong nyembunyikan ilmu ikhlas we sinang ngaletakan batu istilahnya gitu. Luar biasa. Tapi kalau saya punya prinsip juga sama Bu. Saya suka dengan apa yang pernah dipiralkan oleh DKM Jogokarian. Bu, orang mau bikin apa namanya tower menara masjid itu nggak cukup 50 juta. Ada yang nyampe 200 juta hanya sekedar menara. Jangan naon menara. Ibu kalau datang ke Jogokarian kan masjidnya masih keren kan masjid di kita lah. Itu masjidnya biasa-biasa aja, Bu. Kenapa? Buat apa masjidnya luas, bagus, nyaman, tapi mohon maaf Bu, orang Sunda geumeun. Apa nek basa Jawane geumeun tapi sepi, geuman. Jadi kalau bahasa hadisnya begini, masajiduhum amiratun wa huwa kharabun anil huda. Masjidnya itu megah, bagus, wa hiya kharabun anil huda, tapi kosong dari petunjuk. Karena intinya bukan masjidnya, tapi apa? Pemakmur masjidnya. Siapa pemakmur masjidnya, Bu? Nah, eta SDM-nya yang kurang. Kita ngebangun SDM-nya mah luar biasa, kurang. Makanya kalau guru saya invest terhadap ilmunya luar biasa. Saya punya guru lagi karena setelah saya pesantren itu saya diminta mengajar di pesantren tempat saya belajar, tapi saya kabur. Kenapa? Karena saya harus mengajar menggantikan senior yang saya nggak bisa menggantikan beliau. Berat. Akhirnya kami mengadain halakoh. Saya tahu banget guru saya ini, yang kedua ini, dia berani Bu keluar hampir 10 juta, 20 juta demi riset penelitian. Padahal hidupnya Bu punya rumah pun enggak. Tapi toh-tohan kan Bapak ilmu. Luar biasa. Tapi ya berbayar sekarang luar biasa. Allah berikan kemudahan. Kenapa? Itu mah jalan lah. Makanya saya ke para santri hati-hati ya. Kamu belajar mah bukan sekedar mau jadi ustadz, kamu niat yang viral, pengen diundang kemana-mana. Saya juga nggak terlampau bernafsu banget kalau ayeuna mampu faktor U ya. Saya udah nggak bisa keluar malam hujan-hujan. Sekarang teka tingali jalanan ais suganda pada ngorat dulu ya nahan huis tumu hese. Jadi saya perasaan masih usia 27 gitu, 26 gitu perasaan. Ternyata ayeuna mampu uih geus langsung cingnya hot cream ya ka dieu tah. Geus karasa ayeuna. Jadi perasaan masih muda gitu kan. Perasaan tapi dah semangat mah harus muda. Cuma beda sekarang mampu dulu masih kuat pakai motor apa walaupun hujan, sekarang udah nggak bisa. Kecuali aya nyupiran gitu. Saya dikawal dibalik oleh istri saya yang dipang nyupiran dan eta ge upami daerahna tidak gang. Lamun di gang sempit bingung oge Bu. Manya pun bojo sinang ngajaga mobil di dinya gitu. Ya akhirnya kadang-kadang berat semacam itu. Tapi tadi saya dapat banyak pelajaran bahwa keikhlasan seorang ahli ilmu itu karena dari hati akan mencetak kader-kader terbaik. Beda kalau orang mohon maaf sekedar agama itu jadi tempat jualan. Makanya ketika menjamurnya program tahfidz saya bagus itu luar biasa karena saya lulus SMA itu surat terpanjang yang saya hafal Al-Qari'ah. Itu udah keren banget Al-Qari'ah gitu. Jadi angkatan saya tuh paling keren berarti ku angkatan 97 SMA tuh Al-Qari'ah tuh udah keren banget. Ayeuna mah kan Gusti Al-Qari'ah meninggal banget kan. Sekarang SD aja Anaba geus apal nih geus muruluk. Anaba ada yang sudah nyampe Almuk. Dulu mah can ngimpi-ngimpi acan Amuk. Al-Qari'ah ge eta teh rek EPTA kalau tidak salah. Mau tes EPTA teh Al-Qari'ah. Jadi ngapalkeun Al-Qari'ah teh pedah bade dites gitu. Kalau sekarang luar biasa. Anak-anak geliat kepada Al-Quran itu luar biasa. Tapi, hati-hati ketika tahfidz ini, mohon maaf jadi sekedar hanya jualan saja. Di sekolah program tahfidz, menjaring orang tua supaya senang saja. Senang memasukkan, ada program tahfidznya. Dan orang tua pun bangga. Tapi Bu, bangga sekedar anaknya hafal, tapi orang tuanya pernah ngapalkeun. Gitu kan ya? Saya katakan baik ini program mendekatkan generasi berikutnya pada Al-Quran. Tapi kalau sekedar buat jualan program untuk membuat laku sekolahnya itu yang salah.
Betapa kan sekarang rumah tahfidz tapi hanya sekedar mencari dana supaya dia bisa menghidupi diri. Jadi, nah ini yang suatu yang mulia, tapi ketika niat yang salah itu jadi buruk. Makanya saya belajar dari guru-guru kami dulu betapa keikhlasan beliau dalam menyampaikan ilmu, teu hitung-hitungan jeung santri itu. Walaupun mohon maaf kadang ada Bu, misalkan santri dijadi poho teu naon. Kenapa? Karena kita sudah bahas mengajar itu bukan sekedar mencari income, tapi ini tugas mulia melanjutkan dakwah risalah yang disampaikan oleh Rasulullah. Biarlah Allah yang sudah memberikan poin. Ya Bu, saya udah meluluskan mungkin beberapa lulusan lah sejak tahun 2000. Saya ngajar dari tahun 98. Tahun 98, resign 2016. Lumayan lah gitu. 98 sampai 2016 tuh ada yang ketemu santri itu, "Waalaikum Pak Imam, saya masih ingat beli surabi Bu, mau disebutkan dari saran ternama. Bu, pesan iya, saya bilang. Tiba-tiba Pak Imam ya, kok ibu tahu? Mainnya kahilap Pak Abi, kan Abi teh dulu murid TPA Pak Imam. Nah ada salah tuh Abi mah tengah ngajari ibu-ibu. Ternyata geus ibu-ibu Bu, lintuh awakna teh ya Allah. Itu kan surabi itu ayah anu menyapa begitu. Tapi ada yang ketemu hare-hare we. Padahal saya tahu, oh iya dulu pernah jadi anak didik saya. Kalau kita kecewa karena satu saat ketika dia dididik dan kemudian melupakan, rugi. Sudah saja seikhlas mungkin, dia ingat tidak ingat, Bu, mendoakan tidak mendoakan, kita sudah menanamkan yang terbaik. Makanya pelajaran dari sini saya lebih senang bahwa ilmu agama itu dibuat supaya orang itu mudah. Jangan mempersulit orang ketika mau belajar. Makanya dulu kami tidak bisa membayar Ustadz yang free gratis kena naon, sok asa orang tuanya datang ke sini saja. Kenapa? Iya mah Bu, keur mah teu mayar, orang tuanya teu datang mah ngobrol baik-baik, free nggak apa-apa, dia beasiswa selama 6 tahun belajar nggak usah bayar. Simpel saya, asal apa? Ada komunikasi baik dengan orang tuanya. Tapi kadang kami juga, iya anak teh semangatnya luar biasa, tapi kadang dia malu juga. Malu kenapa? Batur mah dibere SPP, saya masih waktu masih di TPA Taqwa, dia mah buta pernah mayar, kan jadi kasihan. Padahal kalau dia datang, orang tuanya datang, udah beres. Seperti dulu saya dititipkan sama orang tua. Saya sudah lulus SMA Bu, diantar sama bapak sama ibu. Ini yang jarang terjadi ke beberapa pesantren yang gitu teh Bu. Datang, dititipkan, Pak Ustadz, nitip pun anak. Bapak saya selaku pemimpin keluarga nanya kan, apa kewajiban kami sebagai orang tua? Sabaraha SPP-na. Guru saya cuma bilang, alah di dieu mah ya SPP. Singgetol ya budaknya gitu. Lulusnya kapan? Oh lulusnya di dieu mah. Ngarasa cukup, balik gitu. Kurang keneh datang deui gitu. Karena da pasantren wae lulusan atuh budak, ilmu tuh enggak selesai. Sampai sekarang juga saya masih belajar. Kalau guru saya simpel gitu. Ngarasa cukup, balik. Kurang, balik deui. Lalu indikatornya apa? Kalau kamu sudah dibutuhkan dan dipakai oleh masyarakat, berarti kamu sudah bisa mengamalkan ilmu. Inti uih di pesantren mah anak kurang ya, anak kita pesantren nih, tinggal we engke pulang ke rumah teh. Bisa enggak dia memetakkan ilmu yang sudah dia pelajari? Iya mah balik di pesantren, game online, ulin kemana-mana jalan-jalan, berarti eta teh teu lulus pesantren. Lulus pesantren mah kan ibu nganitipkeun anak ke pesantren, udah misinya harus jelas direk dikamanakeun ya. Di kita mah teh jelas misinya ke pesantren teh. Daripada di dieu mah baong loba ngeureun, loba nyeun HP, loba nyepeng HP, mending pesantrenkeun we. Tah urang mah simpel teuing niatna. Da di dieu mah daripada nyepeng HP we mending di pesantrenkeun. Dieu mah da baong budak teh pesantrenkeun. Jadi visinya harus jelas ketika anak di pesantrenkeun teh apa nih yang mau kita goalnya apa nih? Sekedar soleh saja entong kagok. Jadi kalau ada mudah-mudahan Bu Ustad sing soleh hari masantren mah datang masantren gak bisa soleh. Lebar Bu 6 tahun belajar. Dia belajar peninggalan para ulama. Lamun teu diarahkeun jadi ulama teh lebar. Numpang lewat tungkul. Walaupun betul Bu,
Nggak semua pesantren jadi ahli ilmu agama, nggak semua. Tapi niat mah kedah, Bu. Walaupun nanti anak punya keinginan sendiri, itu kita sudah berikhtiar. Hanya kalau ibu sudah memasukkan ke pesantren, sok lempengkeun niatna. Anak masuk ke pesantren beda jeung masuk ke negeri. Beda jeung kaman misalnya. Tapi ketika pesantren harus disiapkan seperti Maryam nitipkan ibunya Maryam menitipkan Maryam kepada Nabiullah Zakaria. Maryam dititipkan di Nabiullah Zakaria supaya menjadi khodim Baitul Maqdis, pelayan Baitul Maqdis. Jadi naon bahasa ayeuna mah di ustadeun. Di kita mah sekarang visi pesantrennya bukan ke arah sana. Mata pesantren tinggal heula ngeunaheun ke tempatna. Kumaha wesena. Terus kaset teu ustadna tama komo Bu. Bangunannya gimana nih? Oh, fasilitasnya apa? Gitu punya. Bukan kiaina saha ye. Kurikulumnya apa? Nanti goalnya apa nih anak? Nah, gitu kedah nama. Bukan sekedar melihat bangunan fisik. Makanya kata Gus Baha, kalau pesantren terlampau megah bagus, orang datang tuh karena megahnya, bukan karena ilmunya. Pesantren kami teh dulu awal angkatan awal apalagi Bu, itu mirip-mirip Saum Ma'had Al-Mujadid, Al-Bututu. Butut Bu, bareungit butut, bau loba beurit, nah kayak gitulah, mirip-mirip lah gitu. Ngana anu teu mirip teh ilmu wukul, ari butut nama sarua. Nah, jadi seperti itu Bu. Orang tuh dulu para sahabat yang dididik di mihrabnya Rasulullah. Itu kan jaradi Bu, jaradi ulama. Tempatnya nggak megah, biasa-biasa. Tetapi siapa yang mengajarnya itulah yang mencetak kader yang terbaik. Jadi ini catatan bagi ibu-ibu numasandengkeun anaknya gitu. Kalau di pesantren apapun sok visi misinya jelas ka mana gitu. Engke Bu uih ti ditu teh dikamanakeun paling pertaruhan mah ketika anak pulang. Gitu Bu, diem di rumah, di pesantren enggak pernah megang HP. Dia megang HP teh aduh kata Pak Abah Ihsan mah setan gepeng, bahaya pisan nih. Ibu-ibu wae sok rada oyak make Quran, make HP, keur maca Quran nih. Amma yatasaalun pring sasih. Buka heula dibalas. Anin nabail azim alladzi hum fi mukhtalifun kala sayalamun. Beres alas. Terus nelpon. Assalamualaikum ce. Aduh punten nya. Oplok we Bu, setengah jam ngobrol. Tutup we Quran mah. Karek 3 ayat. Kitu ibu mah tara beda. Ustaz bae kitu sarua. Sok godaan teh kitu Bu. Nah itulah Bu. Jadi pulang pesantren itu berat. Makanya saya dapat pelajaran banyak bahwa ternyata berkah dari orang itu tidak menyembunyikan ilmu. Saya pernah, kalau saya di sini atau enggak, bukan di sini ya, saya cerita tuh ada ustadz diundang oleh seorang bapak ke satu tempat. Dulu belum musim seperti sekarang. Datang ke itu ternyata luar biasa. Nyampe ke sana mustamina 2an. Jauh-jauh Bu, mustamina 2an. Suami istri pula. Da abdi teh sudah di umum-umum nu datang teh khusus, dah kitu pengajian mah. Pan sok ayanya nu di lembur nya. Daerah-daerah Sinang Layak kaluhur, Pasilimpun kaluhur masih kena ya. Mangga bapak-bapak ibu-ibu di arantos pangaosan ustadna parantos nyondong sakali deui. Wan ayanya mak-mak teh biasa nama. Sakali deui ibu-ibu nu bade ngaraos mangga diantos di masjid ustadna keseleun antos sanita tadi. Sakali hantam sekali deui mata geus ibu tong si asa nutup payung ustadna terus we di umum-umum. Nu datang naon khusus we nu daek. Khusus saja orang yang mau. Tapi kata ustad tadi enggak apa-apa berdua juga kenapa? Nu duaan enggak boga ceulikeun. Gitu, yang pokok tuh ada orang yang mau mendengar. Derwe Bu pengajian, beres nuhun aslina Bu. Ustad ieu kanggo ongkosna teu aya. Nuhun atuh. Wih deui. Kira-kira mun dionang daek datang mah sudi urang datang di kamar ge nuhun.
jauh-jauh ka ditu Bu datang ngan duaan nuhun Ustad tos kalinggihan nuhun cai wungkul jeung kulup hui disuguhan zaman bretoknya dia nih nah iya makanya Bu kalau tadi gitu nuhun kira kalau diundang deui da mau datang deui tapi luar biasa diundang datang deui beliau luar biasa berikutnya diundang datang deui tapi luar biasa dari yang berdua ini alhamdulillah Bu nambahan anaknya nambahan tetangganya sampai jadi satu jamaah di situ buah keikhlasan luar biasa kalau bahasa guru saya ye neangan ceuli nu ngadenge teh hese dua orang ngeter zaman dulu sulitnya orang mendakwahkan sunnah itu luar biasa tapi tos 3 bulan datang ke pesantren itu yang cerita beliau satu kol buntung hasil bumi Bu sakol jeung beas-beasna Pak Ustad abdi mah teu tiasa masihana naon ieu teh da ngantosan panen tos panen brek ke pesantren teh luar biasa makanya Allah mah enggak akan salah orang yang berjuang di jalan Allah itu mesti oleh Allah itu akan diberikan kemudahan kan kalimat juga man salakat thoriqon yaltamisu fihi ilman Allah akan mudahkan orang yang mencari ilmu Allah mudahkan jalan menuju surga nuneanganana Bu apalagi yang memberikan ilmunya jangan takut miskin kadang-kadang kalau kita punya anak apalagi bergelut di dunia agama tegas madesu masa depan surga komo anu datang ngelamar boga gawe dengan saukur ngajar ikro pan teh di paraban naon lapar cukup we di kulhuan lapar Allahu la ilaha illallah Tuhan bukan itu nu kabayang teh bakal kitu Bu makanya kalau orang betul-betul tulus saya sudah bilang ke generasi awal nih santri di Mahan Al-Mujadid itu kalau kamu sudah benar-benar tulus di sini rezekinya akan mengikuti saya dinasihati oleh ustadz saya dulu ketika saya dulu sekarang mah enaknya ini bisa ngedownload kitab dulu mah enggak fotokopi saya cuma fotokopi 10 lembar kenapa nggak punya uang kalau lebih dari itu 10 lembar tafsir itu jadi tafsir yang kalau saya ke Baitul Mumin suka bawa tafsir itu tetep nggak kebeli Bu dulu fotokopi saya fotokopi 10 lembar berarti 10 lembar teh sekitar 20 halaman dapatnya kan digitukeun kan sampai ke ustaz teh nah jangan cenah kitab teh bisi-bisi teuing duh katanya muhun tah can ieu kata guru saya gini engke aya rezekina geus bisa macam-macam gitu saya pegang itu ketulusan kita belajar Allah akan datangkan dengan rezeki saya sih percaya banget kalau nanti putra ibu-ibu ada yang saya milih jalur ini jalur menjadi pewaris Rasulullah SAW asal tadi tong pedit karena ilmu jangan mau diundang hanya sekedar oleh kalangan tertentu nanti ada bahasannya Rasul sampai ditegur oleh Allah abasa wa tawala gara-gara naon Bu ada orang buta datang kan Rasul teh punten bukan berpaling ke lain gitu Bu tapi ada baru robah wajah saja sing atulah itu ker inohong wungkul ya inohong Bu inohong di Bojongrang kolot berarti tak apa inohong ranggong kisoma ya nah inohong itu para pesohor saat itu kata Nabi ini kalau masuk Islam luar biasa nih Islam itu akan kuat datang tengah Nabi sedang menyampaikan kepada orang-orang penting datang orang buta anu miskin yang mau ikut Nabi teh bukan ngabalieur Bu bukan nggak mau keheula atulah engke ya penting ya kenapa karena orang-orang ini nggak akan suka kalau dicampuran anu kieu baru bermuka masam saja Allah tegur abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma maka dalam ayat yang lain nanti wasbir nafsaka ya sing sabar lebih baik engkau menyertai orang-orang yang mereka dengan taat beribadah pagi dan petang walaupun mereka itu miskin karena kebetulan subuh nanti saya membahas ini judul bab nu berat Bu karena Ustaz ge hayang beunghar mah tapi baca hadis ieu jadi ngabeberah mana tuh judulnya itu Padul Pakri
wal doibi wal khomilin, keutamaan fakir, lemah dan tidak terkenal. Fakir, lemah, jeung teu masyhur, tidak dikenal, ada keutamaan. Rata-rata kita nggak mau fakir, pengen terkenal, minimal batur warau kan gitunya. Tapi di situ ada keutamaan. Maksudnya, saya baca syarahnya, penjelasannya. Pembahasan dalam bab itu bukan menyuruh orang fakir, bukan. Tapi kalau satu saat kita berada dalam kepakiran, tos takdirna, kita lemah, kita nggak terkenal, masih ada loh keutamaannya. Kenapa? Cik urang Sunda ulah serap ku harta nu dipibanda ku batur. Kita pernah bahas, karena setiap Allah lebihkan satu nikmat, Allah akan kurangi nikmat yang lain. Gambaran Bu di hadis bahwa dunia ini, misalkan Bu, bagi laki-laki ya, istri cantik, rumahnya mewah besar, kemudian kendaraannya minimal atau Alphard lah, atau Pajero jeung Fortuner lah gitulah. Avanza telebet. Nah, eta Bu. Nah, minimal itu Bu. Sok aya serap urang niresepnya gitu kan, pengen gitu. Tapi digambarkan dalam hadis itu yang membuat matak Bu, kalau kita baca hadis, baca Quran, hati itu tenang deui. Kenapa? Setan itu akan membuat orang suka karena urusan dunia. Allah gambarkan kenikmatan dunia ini ibarat zahroh. Mendingan zahroh Bu. Naon zahroh Bu? Ini si Jahra supaya kayak ngaran budak Jahra kan ya. Mendingan jahrotun kembang. Nah iya, kembang anu tidak usah disiram. Itu nah aya nu meka film kembang ya, dibalik nyak ieu gua. Tadi itu, ini kembang ya. Ini kan kembangnya palsu ya mah. Kalau bunga itu indahnya kapan? Apa ketika masih pentil? Kan tidak. Ketika keluar merekah indah, warnanya indah, tercium baunya, harum. Jarang ya bunga menu bau tai kan, kecuali bunga eta, bau bangke teman. Bunga indah Bu, cerah warnanya, menakjubkan, pesonanya luar biasa, harum. Berapa lama? Setelah merekah merona, indah terlihat, lama-lama layu, baunya hilang, mengering, mati. Itulah kenikmatan dunia. Enggak lama. Tong kabita teuing. Geuning nu beunghar ge. Sampai beliau si pensarah tuh bercerita banyak orang-orang yang kaya pada akhirnya mungkin rumahnya masih ada, mobilnya masih keren, masih ada, hartanya masih berlimpah, tapi dia ditinggalkan oleh anak-anaknya. Kamana? Kararawit. Ya kan? Pada nikah lagi. Bukan pada nikah. Ditinggalkan oleh istrinya. Ada yang ditinggalkan oleh suaminya. Tinggal menyendiri di rumah. Dia menyendiri di rumah yang besar itu. Setelah itu dia juga jadi beban orang lain. Gak sedikit orang tua yang menjadi beban orang lain. Kenapa? Apalah artinya hartanya banyak Bu, anaknya geus pararayu, geus balaleungan, tapi dia kemudian menua dalam keadaan kesendirian, bahkan jadi beban orang lain. Minimal aya istrina jadi beban. Makanya saya paling gak enak kalau main ke Sindang Laya, ke tempat kelahiran saya. Nah, pebaki aki ayeuna mah. Aki wungkul gitu. Padahal di rumah ngorona teh Bu, dulu ayeuna aki-aki wungkul. Nu ieu jeung gak enak gawe jeung aki-aki teh. Mun angkatan saya ketemu pasti nanya, budak sabaraha hiji? Beda kalau di Arab mah, pamajikan sabaraha hiji. Nah, kalau di kita mah enggak, Bu. Wah, tuh ditanya ke kita mah cilaka. Kamu di samping istrinya, waduh, langsung diciwit di tukang. Kalau ibu-ibu kan usia ibu-ibu gini, putra sabaraha hiji, numpang ageungna kelas sabaraha, gitu ya. Kumpul tuh. Tapi lihat nanti usia 60 ke atas. Kamar lain Bu, ke rumah sakit mana biasanya panas. Gitu lah ini cuy, jarang nanya incu ke sabaraha Bu. Ke rumah sakit mana? Kunaon? Naon karasain? Aduh, kamari abdi sekali ngabandungan Gusti mesti gebek hatet. Ya Allah gitu.
Iya cenah Pak Ustad itu pembekakan jantung nu abdi mah ieu paru-paru abdi mah nepi kamari abdi cek up ka ieu teh udah itu asa nguruling wae cenah kolesterol tinggi nu ieu teh nu ieu asa urat tina opat aki-aki kabeh keluhan abdi teh hiji-hijina pun nu anom teh tah ieu mah cenah anom keneh matak ngeunah teh aya ngeunahnya aki-aki teh anom keneh bab eta mah gitu ya Allah tapi pelajaran apa yang terdengar teh kitu geuning kolot teh nya. Salah satunya orang kaya, pensiunan Telkom, Bu. Tapi kitu mendingan Bu, geus kolot mah. Ustad, abdi memanjangkeun hirup ikhtiar, ieu boy isuk pageto maot. Kitu Bu, geus sagala karaos. Da meureun geus kolot, nyalain meureun, Bapak da geus nyata kolot mah. Lain meureun oge. Nah, itu jadi kalau kita banyak baca hadis, baca ini kadang ngahibur, nenangkeun deui. Makanya ada kajian, kita baca hadis-hadis itu diantaranya apa? Menghibur, menguatkan hati. Kan di Quran teh sebenarnya mah kieu Bu, bahasa intina, ya tongkat tipu ku dunya dan hidup kita teh bukan di sini. Makanya Quran akan menyebutkan kan walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagaimanapun kehidupan dunia ini akhirat lebih utama. Maka ada doa Allahumma innal aisha aisul akhirah. Sesungguhnya kehidupan bagi kita itu ya Allah adalah kehidupan akhirat. Maka lamun teu kebagian ayeuna tenang. Orang yang tenang tuh orang beriman tuh begini. Dia tidak akan merasa sedih ketika kehilangan dunia ini. Dia pun tidak akan terlampau bergembira ketika Allah berikan dunia ini. Biasa-biasa gitu. Tapi itu buah dina ilmu yang kita miliki. Makanya poin 2, orang yang dapat laknat Allah ketika dia menyembunyikan ilmu. Poinnya, jadilah orang-orang yang murah, memudahkan ketika orang mau mendapatkan ilmu. Sabar aja Bu, tos sehat san waktosna teh meh diawet-awet jadi sabaraha kali pertemuan. Duh, tebih keneh geuningan borok sudah meter beres tadina. Poin berikutnya, nah, ieu mah dicek celok Bu, nanti saya kirimkan filenya. Sudah belum? Oh belum. Kalau nanti saya selesai nanti saya kirimkan filenya. Poin 3, orang yang memakan hasil riba. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 yang akan membinasakan kamu. Di antaranya apa? Di sini disebutkan aklur riba, ketika orang makan riba. Kita pernah bahas waktu zaman di atas dulu, minimal riba yang akrab pada kita itu tentang kaitan pinjaman. Riba secara mudah nih saya sampaikan. Di antara beberapa definisi, saya ambil satu definisi yang dikutip oleh yang dimuat oleh Imam Ali As-Sobuni. Ziyadatun yakhuduhal mukridu minal muktaridi muqabila ajali. Riba adalah tambahan yang diambil oleh orang yang memberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai kompensasi atas adanya pertambahan waktu. Ada limit waktu, nambahan nih dari utangnya. Dulu simpel hanya gitu Bu. Kemudian ada kaidah, ini dari hadis doib kaidahnya. Kullu qardin jarro manfaatan fahuwa riba. Tiap pinjam meminjam, di mana si pemberi pinjaman mendapatkan manfaat itu riba. Nah, saya pernah tanya Ustaz, kumaha hukum just tip? Non just tip itu Bu? Harapan di dimanya. Misal ibu main kan jalan-jalannya hari ibu harimu rajin lah sok ya paling ke Singapura gitu jalannya itu kan biasa lah. Bahkan seminggu 8 kali misalkan. Ibu-ibu teh kan lihat kan suka update status ya traveling wah nuju di Singapura muhun. Kan ada ngimpi mah tong kagok lah. Jadi itu aya tas ieu teh. Nah, nanya kan ada tas ini enggak? Oh, biasana mirahnya sok teh da abdi ge osok ka Singapura mun 10 tahun ante teu menawi tokona aya keneh. Dicek kebetulan aku lagi ada di situ. Aya nih. Sok atuh pangmeserkeun. Nah,
Harganya berapa nanti pas pulang saya bayar. Pas ke sini kita dibayar. Di sana harganya Bu, itu tas tuh harganya 2 juta. Kalau di kita bisa jadi mungkin jadi 4 juta. Beli tas 2 juta. Si Ukuma tas 2 jutanya. Oh gitunya. Saya lihat anu tasna Sahrini itu harganya 1 miliar. Nu digendong sugana bisa lempang sorangan ini. Eta 1 miliar eta ni lepah eta tas jika jam Rolex gitu. Karena di kita mah Bu masih ngukur penampilan. Saya diajarin sama pengusaha, Ustad, kenapa ngebela-belain? Kadang baju mah belel Bu, tapi jamnya Rolex. Nah, orang kalau rekan bisnis tuh ngelihat, oh jamnya ge sakitu, percaya gitu. Kamu datangna make mobil misalkan Agia gitu. Iya mal bener. Mun datangna tek Pajero minimal atau keluar, wah percaya. Oh di kita mah masih pengusaha gitu dilihat. Mun teu keren kamu datang pakai motor bebek butut geus moal ieu teu dipercaya Bu. Di kita mah masih diukur gitu buat. Makanya Ustad, saya mah cenah ana mah ngajak meuli nu kieu teh nu mahal teh eta. Minimal karekan bisa dikikeun set. Kieu tah. Oh, cenah jadi percanten Bu. Jamna halus padahal naon kesing luhurna wungkul. Handapna mah lain sejalan. Tapi da mau katipu Pak, nu eta mah rapal Bu. Nah, kembali tadi ketika seseorang misalkan datang ke Singapura dibelikan 2 juta. Lalu datang ke Indonesia 2 juta teh Bu. Ku ibu dijual 3 juta. Bukan dijual, ini sebenarnya jeung ongkos bolak-balik nanya gitu. Kamu abdi teh capek atuh bolak-balik. Kesangna geus gede peureup dengan ieu teh. Tah ece sakit janten 3 juta. Bayar 3 juta. Beres tanya, boleh tidak Bu? Kenapa tidak boleh? Apa tidak boleh dileuwihan gitu? Nah, akadnya dia pinjem. Kenapa pan di talangan heula? Nah, kalau di talangan tong dileuwihan. Karena kan dia akadnya apa? Pinjem. Beda dengan sekalian ibu beli, ini milik ibu. Gitu kan? Nanti ku ibu dijual dileuwihan, itu boleh. Dan akadna iman naon Bu? Pangmeserkeun nya. Lamun pangmeserkeun berarti naon Bu akadna? Bukan nitip, minjem uang kan? Karena kita beda jeung nitipnya pangmeserkeun artosna. Nah itu mah nitip. Ieu mah naon? Pinjem uang untuk dibayar nanti. Kenapa? Karena dia kecuali kalau kieu sabaraha eta transfer tadi itu masalah. Ini mah enggak Bu, beli nanti di Bandung dibayar tapi dileuwihan. Kumaha mun teu dileuwihan? Boleh. Tong dileuwihan, kengeng. Kenapa? Karena kalau tidak dilebihkan berarti sesuai Bu nambutna. Nah, makanya eta teh nu leuleutikkan. Dulu waktu saya pernah di Baitul Mumin ya ngebahas tentang inah. Ada orang yang kamuflase Bu, pinjam uang dibungkus ke jual beli. Misalkan gini, saya butuh motor, datang ke showroom. Lalu saya beli motor Bu. Di showroom tuh gini, kalau cash 20 juta, kalau nyicil kredit 25 juta. Berapa lama? 3 tahun. Utang hitung 25 juta. Oke, saya ambil kredit 25 juta. Saya beli motor. Bawa ke rumah. Sudah dibawa ke rumah, saya jual lagi motor itu ke showroom. 20 juta tunai. Jual deh ke showroom teh. Saya terima uang 20 juta. Jadi motornya milik saya nggak sekarang? Tidak, saya punya uang 20 juta dengan tanggung jawab nyicilan motor dibeli tadi dijual tadi. Berapa? 25 juta. Jadi intinya saya beli motor namut artos. Kartos dulu tadi Bu. Jadi intinya saya bukan beli motor, pinjem uang 20 juta dengan dibayar 25 juta secara nyicil, dibungkuskan jual beli. Atau aksul inah begini. Orang punya rumah nih. Butuh artos dia, dijual ke bank. Jual ke bank 200 juta tunai. Maka rumah saya dibeli ke bank 200 juta secara tunai. Jadi rumah saya milik bank sekarang. Lalu saya beli kembali rumah saya dari bank 250 juta secara
nyicil. Jadi intinya rumahnya milik siapa? Tetap milik saya kan? Cuman saya punya kewajiban mencicil sebanyak 250 juta. Jadi saya punya rumah plus uang 200 juta dengan kewajiban mengembalikan 250 juta. Etate diakalan supaya riba halal. Kalau saya pinjam langsung, pan riba. Nah, kumaha carana? Nah, dibungkus ke jual beli. Ada sistem bank yang seperti itu. Nah, eta teh masuk juga klub yang dilarang, baik sistem inah mas saya nggak punya barang, beli barang dari seseorang, sudah saya terima, saya jual lagi, gitu kan, dengan harga yang berbeda. Nah, yang aksul inah mah saya yang punya barang, saya jual ke orang lain, lalu setelah saya jual, saya beli kembali secara nyicil. Tanu kitu teh luar biasa Bu, udah banyak kita. Apalagi sekarang musim bank emok. Mendingannya ya bank emok, bank keliling, bank emok, rupa lah. Terus kemarin rame nih pinjol, kemarinnya pinjol. Sampai ada orang kalau ibu coba-coba pinjam ke pinjol itu ribanya luar biasa. Telat sehari 2 hari foto ibu yang di KTP diedit jadi telanjang bisa. Dibagi-bagikan. Di random seperti itu. Nah, makanya orang yang memakan hasil riba jauh dari rahmat Allah. Mungkin di dunia dia kaya, tapi di akhirat luar biasa jauh dari rahmat Allah. Pertanyaannya, yang memberi atau yang minjem? Dua-duanya sawaun kan. Tarugi tan nginjem nama Bu. Coba nginjem, coba kadolim, coba masuk neraka, eta wassalam. Lamun teu tobat mah gitu. Berikutnya, poin berikutnya, orang yang dijauhi dari rahmat Allah adalah orang yang minum khomer. Khomer dari kalimat khomaro artinya menutup. Kerudung bahasa Arabnya khimar. Kenapa disebut khimar? Karena menutup kepala. Khomer adalah ma khomarol akla. Khomer itu yang menutup akal. Dalam satu hadis riwayat Imam Abu Daud, la'anallah al-khomra wasaribaha wasaqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal muhmalata wa mahmulata ilaihi. Allah melaknat khomernya, peminumnya, bartender itu menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membeli, walaupun yang nggak minum, cuman menjual. Dia nggak minum, cuman beli yang nyuguhan. Orang yang memproduksinya, distributornya, yang minta dikirimnya juga sama. Nah ini kena semuanya. Cuma ada can pernah satetes pun belum pernah nyoba. Cuman yang ngical we beli anu peryogi gitu. Ngajajarkeun bir bintang gitu. Walaupun zero alkohol, wallahu alam itu saya betul-betul zero atau tidak. Dan ada label halal. Nah makanya dulu khomer itu menutup akal tuh berupa minuman. Sekarang mah macam-macam Bu. Bisa disuntik, bisa dihisap, bahkan versi murahna meuli aibon. Nah, kumaha hukum lamun ibu buka material jualan aibon? Halal haram tah? Mantak tanya heula mun budakna caludi, bu loba tatoan, keke jangan lem naon ieu, jangan lem pangambung Bu. Jadi kieukeun Bu, ngelem. Sekarang lem serada kurang Bu, sekarang make komiks. Angkatan zaman dulu saya mah naon? Eta aku tai munding digaringkeun. Campur jeung naon rieut nama sarua ngan bau bungkus. Ayeuna mah lebih keren Bu. Komiks, aya nu pake autan, pake naon ieu anu namina non oplosan bika dilagukeun karena saking ku urang mah hayang cager, ieu mah hayang lieur. Sedangkan Quran menegaskan la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan. Inti dari orang mabuk itu tersadar. Maka Allah melaknat. Kenapa? Karena bisa jadi Bu, orang nu mabok eta teh moal sadar akan kewajibannya. Kalau nggak sadar kewajibannya berarti nggak akan mengerjakan kewajiban dari Allah dan akan melanggar larangan Allah. Karena apa? Mabok.
Zaman dulu Bu, sampai harus 3 tahap Quran turun melarang homer. Kenapa? Karena sudah kebiasaan minum homer teh. Jadi mun ngariung geus biasa ada homer. Makanya homer itu ada manfaatnya, banyak mandorotnya. Lalu turun ayat Quran, jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan mabok. Makanya Bu, baheula lama mabok teh milih-milih waktu, bada isya. Kan jauhnya kan waktu sholat. Kemudian bada subuh, Bu, mabok teh. Jadi aman. Ulah pada subuh, pada zuhur, pada maghrib itu deket karena waktu sholat. Makanya turun surat Al-Maidah yang tegas langsung mengharamkan homer. Kemudian poin berikutnya berapa Bu? Nah, suap menyuap. Allah melaknat di sini. Rasul bersabda, laknatullah ala rosi wal murtasi. Allah melaknat orang yang menyuap dan disuap. Umumnya orang menyuap dan disuap buat apa? Biasanya Bu, menghilangkan, mendolimi hak orang lain untuk dia dimenangkan haknya. CPNS Bu, lamun teu nyuap moal katarima, kita diterima karena kita memberikan lebih. Jadi kita menghilangkan hak orang lain dengan suap menyuap itu. Hayang jadi tukang TNI misalkan Bu, orang menyuap, dia sebenarnya kapasitasnya tidak pas Bu untuk masuk ke sini, tapi karena disuap jadi masuk. Bahkan luar biasa Bu, kan KPK itu bukan hanya delik maling uang rakyat wae, tapi di antara apa Bu? Suap menyuap. Hayang lancar usahana nyuap anggota DPR. Sehingga tingkat korupsi di Indonesia itu katanya dulu nomor 3 sedunia. Asalnya nomor 1, cuman panitianya disuap, jadi turun nomor katilu gitu. Asalnya nomor 1 Bu, disuap, saking gue biasana Bu. Nah, makanya Nabi pernah mengingatkan salah seorang pegawainya. Dia datang pada Rasul, ya Rasulullah, ini bagianku, ini jatah hari ini. Hasil apa? Menarik zakat saat itu. Karena zakat itu dulu ditagih, kayak pajak sekarang. Zakat itu ditagih. Kata Rasul, apa itu? Tadi wajib zakat ngasih. Lalu Rasul tanya, apakah dia memberi kamu karena kapasitasmu sebagai pekerja Nabi atau bukan? Ya karena saya sebagai pekerja Nabi. Makanya Nabi nanya, andai kamu duduk bersama orang tuamu di rumah, bukan pekerja Nabi, orang itu ngasih nggak? Ya tidak ya Rasulullah, maka kamu jangan menerima. Sehingga nggak tahu di sekolah-sekolah kan, orang tua dilarang Bu ngasih tips kepada wali kelas atau guru tertentu di sekolah. Lain temenang nutup kanyaah sepuh, bukan. Tapi khawatir, karena ada nih kenyataannya. Saya kan guru Bu, dulu di TPA tuh. Saya tahu anak ini teh Bu baca Qurannya butut. Gak bagus-bagus banget. Ada yang lebih bagus, tapi lamun sakola aya lomba si anak ieu wae anu jadi wakil teh. Kenapa tidak ieu kelas nu alus, kenapa ieu jadi wakil teh? Oh, ternyata Bu, ibuna teh paling rajin Bu ngajak potram guru-guru teh. Bu, tiap teh Amanda kasih hiji ewa. Ayo ngabaraso, eta teh cukup Bu. Manya cenah minang merhatikeun ieu urang teh merhatikeun anakna. Jadi aya perhatian khusus ke anaknya. Padahal kan harus adil semuanya. Tapi karena sering begitu jadi anaknya dileuwihkeun tapi sikitu. Itu Bu. Makanya Nabi melarang, hati-hati ketika dia memberi kamu, nanti kamu jadi berat untuk nagih deui. Apalagi menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang justru kamu jadi tanggung jawab kamu. Contoh, saya pernah ditanya oleh seorang dokter, dia bagian beres meriksa ya rumah sakit tuh. Di depan mobil tuh urus seborang keresek Bu. Ya kan nanya, lah ini apa ini? Oleh-oleh Bu, kamu ke Bandung. Kayak cenah ieu teh naon pemasihan cenah. Kamu di jalan we kamu ke Bandung. Sampe telepon heula. Tad nu kieu kengeng ditampi teu. Saya pakai hadis Nabi saja. Apakah mereka memberi kapasitas sebagai ibu sebagai tamu atau sebagai petugas negara bagian ngaudit eta rumah sakit? Ya saya kesini sebagai tugas saya, tong ditampi. Udah saja bagikeun kamu di rumah sakit gitu. Tapi udah lebar Ustaz, nyatu ka dieu keun ngabis sawareh gitu kan. Mun sama, sok Bu, ngan urang kana neraka babarengan gitu. Alim Ustaz nyatos entong gitu. Saya bilang itu seperti itu.
Nah suap, nah nanti kalau sering diterima begitu, nanti kalau mariksa dia kagok bu kalau menemukan sesuatu, aduh, makan kamari keresek nate aralu sungkul usina teh, makan ayo iya bahkan dikirim batik numpang hadena, orang jadi berat kalau untuk berbicara lagi. Itu yang namanya suap menyuap. Nah, tapi suap menyuap ada ulama yang membolehkan ketika dalam kondisi terpaksa untuk memperjuangkan haknya. Dia tuh udah menang, tendernya memang hak dia, tapi dipersulitnya luar biasa. Dia nggak akan dapat haknya kecuali lamun masih hadir. Atau dia mempertahankan agamanya gitu. Seperti dulu dia bawa barang nggak bisa masuk, ini barang-barang saya, dia nggak bisa masuk kecuali kudu nyogok ke lagu. Sudah menyuap baru lancar bisa masuk. Maka kata sahabat tuh, orang yang semacam ini dibolehkan, tapi nunampina dosa. Nah ini salah satu diantara yang akan dijauhkan dari rahmat Allah. Gambarannya bu, orang semacam ini bisa jadi dapat keuntungan luar biasa di dunia ini. Mungkin kelihatan bahagia dengan segala kemewahannya di dunia ini, tapi nanti dia kosong dari kasih sayang Allah di saat dia butuh. Kenapa? Atributnya segala dunia ini yang didapat bu, ketika mati nggak dibawa kan? Alphardnya nggak dibawa, baju batik nu tadi menang di Jogja teh dibawa, kenah-kenah bu, misalkan dia juragan batik mun maot make batik teh, anggar kain pakapan putih nu can dicelup-celup aja. Dia mati hanya bawa kain kapan, rumahnya tanahnya luas berhektar-hektar, dengan 1 kali 2 meter kajen di Sandiago Hill, bukan sakitu tetap, dan itu nggak berpengaruh apa-apa dikuburkan dimanapun. Itu gambaran sekaya apapun orang itu ketika mati semacam itu. Itu perlakuan apa? Makanya orang yang riba, orang yang suap menyuap tadi, bisa jadi dia mungkin Allah diberi bu harta benda yang luar biasa. Dia merasa diri sebagai seorang pemenang. Kenapa? Tekatewa ku KPK, aman. Tapi di akhirat, di saat dia butuh kasih sayang Allah, Allah meninggalkannya. Nah itu bu. Cekap, namanya seberapa poin bu? Segitu hulawe bu. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, dipersilahkan. Kalau ada yang mau disampaikan, mangga. Sebelumnya, ibu-ibu mah saya bertanya, disebutkan nama Dani dari kelas berapa? Ya, ini menarik sekali pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum, saya Mama Dani, mau bertanya tadi tentang Muhammad gitu. Kalau dijualnya misalkan di hotel suka ada ya, di barnya gitu. Kalau yang pekerja hotel lainnya, pegawainya itu yang bekerja di bagian laundry atau apa itu kan masih dalam satu hotel. Itu gimana yang pegawai yang lainnya? Cuma bagian OB, iya, bagian laundry, iya, yang ada mah bagian bartenderna, bagian menyajikannya itu ke bagian bulana. Jadi misalkan di hotel bu, dia bagian ngirim apa? Pesanan minuman kerasna, benar tanda bagian ngirimna. Atau bagian sekedar pangmelikeun, tolong belikan ini minuman ini dan ini. Misalkan ada pekerja hotel nih, saya pesan ini ya. Oh nggak ada pak di sini mah. Misalkan pesan vodka, topi dendek, misalkan atau apalah, topi miring kan ya bu, atau Jack Daniel atau apalah. Ini mah nggak ada di hotel ini mah, yang ada hotel sebelah. Tapi saya bisa beliin pak, dibeliin sama dia. Nah itu sama, kena. Walaupun dia tidak mengkonsumsi, tadi kenanya bagian delivery-nya. Kecuali kalau dia tidak tahu, pangyanakeun bungkusan di luar, dia bawa, dia tidak tahu bahwa itu isinya adalah minuman keras, nggak masalah. Boleh si minuman keras kalau yang memang tidak memabukkan, yang halal. Nu aya esna kan keras teh ya. Es batu itu kan minuman keras. Itu bu. Jadi kalau bagian laundry nama nuk itu kan tidak masalah. Laundry kerja di hotel ada laundrynya, walaupun di hotelnya menjual minuman keras, karena kan dia mah bekerja sesuai dengan tugas. Kalau yang misalkan di supermarket itu kan namanya di misalkan dapatnya umum gitu ya, kalau supermarket nggak ada bagian-bagian. Gitu. Ya makanya jangan mau kalau bagian ngeladangan nu eta. Saya tapi nanya,
Yang mudah-mudahan itu dosa Bu. Makanya Bu, supermarket yang muslim tak eta kurangnya belum aya, kita mah menang di semangat doang. Semangat mimiti aya 2212 mat prok rame gesan. Kayak dulu pan boykot produk Yahudi tapi HP-na Nokia. Terus nya gigina pakai Pepsodent, tapi ketika ayo kana Islami hese da eueuh ta eta. Jadi kita menang semangat doang. Palestina diserang, boykot produk Yahudi, paling iker anu biasa numpang tarikna eta teh nu ngalangar teh. Boykot produk Yahudi, biasa-biasa turunna panggung mah misalkan ngudut deui ngudut nanti nu eta. Jadi kita menang di semangat, pada harus Bu. Kalau orang kita punya supermarket yang muslim, udah mau masuk nu kitu atuh. Produk-produk begitu, jadi kita nggak akan dilema Bu. Kumahanya tadi lah ya, mesen bir bintang, tapi dah setahu saya paling oge nu beralkohol mah eta di supermarket kayak Indomaret, Alfa itu nggak menjual minuman beralkohol, apalagi yang berapalah gitulah. Mudah-mudahan sih aman Bu, nggak nyampe. Yang setahu saya sih nggak ngejual Jack Daniel kalau itu enggak. Kalau di supermarket enggak sih. Kalau di kita tahu. Makanya kalau nanti makan produk kita punya muslimah Bu, nu kira-kira abu-abu produknya ini tidak halal nggak akan dijual gitu. Makanya setahu saya kalau di market kita sih kayak itu letik-letik Indomaret mah nggak ada, karena kalau itu dijual begitu nanti bisa didemo. Apalagi yang misalkan 15% saja udah masalah. Jadi aman lah sebenarnya kalau terjadi gitu. Ya ibu-ibu malu gitu aja. Katanya cuma download aja gitu itu mengajak, tapi kan itu barang gratisannya mungkin dapatnya dari nasabah yang kredit uang atau gimana, itu gimana dapat gratisan dari yang kayak aku lakukan. Siga kumaha teh Bu abdi mah nembe apa ya aku laku ya. Baru kemarin ngebahas bab naonnya kemarin teh tebus murah, kemarin tegas kebahas dari bab tebus murah kan akhirnya tebus murah. Jadi kontroversi para ulama, ada yang membolehkan ada yang melarang. Saya sih cenderung membolehkan kalau saya sih. Kemudian anu anyari trading tapi saya mah dari awal geus masalah itu pasti. Bukan tradingnya tapi trading forex, kemudian anu saham begitunya, karena nanti ada unsur gamblingnya. Ini yang baru dari aku laku, sistemnya kumaha aku laku teh? Kalau kita ngajak orang untuk mendownload aku laku, kayak mempromosikan aja gitu, mempromosikan aplikasi aku. Oke, kita ngedownload aku laku, download. Terus dapat apa? Ya terus ya kalau kita ngajak orang, ya gimana? Nah, eta teh lebih ke melem berarti MLM kan? Ya kan gitu. MLM tuh kan sistemnya kadang nggak ada produk yang dijual, tapi bina kanan bina kiri. Dia bisa ngerekrut orang. Sistemnya nyebut promosi atau apa. Kalau dia bisa ngerekrut orang, ngepromosikan ke satu orang lalu ikut ngedownload, kita dapat bonus. Bonusnya tentang apa saja kan? Bisa produk atau apa. Itu biasanya bisnis macam begitu rame di awal. Pernah dengar pay trendnya nu kamari? Kamana enak kabarna eta? Rame eta teh. Karena kalau sistem nu kitu terkuat lami. Dulu apal Amway Bu? Amway. Produknya ini seperti yang dulu mah produk klorofil. Terakhir propolis muka itulah gitu. Kalau hanya sekedar bina kanan bina kiri, dia dapat fee, dapat pendapatan dari hanya merekrut orang, bukan jual barang. Itu biasanya kenana khawatir jadi gambling neta. Jeung mualilan ka ditu biasa nama. Jangan termasuk yang sekarang trading gitu teh rata-rata kadarinya anu jadi sultan anyar, rata-rata nggak akan lama yang kayak gitu. Rata-rata kalau MLM kan janjinya luar biasa. Kalau udah dapat ini, dapat followernya sakieu, ini sakieu, dapat bonusnya segini, akan dapat ini itu janjinya luar biasa. Karena dari prinsip MLM itu kan dia direct selling, gitu kan ya, langsung kan, tidak pakai promo. Promonya pakai apa? Pakai orang, gitu kan? Pakai orang. Bagaimana caranya? Makanya pertemuan bagi mereka itu penting. Makanya di MLM itu mesti ada pertemuan, diberi semangat, ngundang motivator biasa. Tapi
hemat saya hingga sekarang jarang ada yang bertahan lama program begini. Jadi itu MLM secara hukum pada dasarnya boleh selama satu, dalam Islam kan nggak ada MLM bu, dalam Islam nggak ada ngatur MLM karena urusan muamalah mah secara pokok boleh. Jadi urusan muamalah mah secara pokok boleh, mau melem mau apapun boleh selama satu tidak ada unsur ribanya, dua tidak ada unsur gos penipuannya, tiga tidak ada unsur goror spekulatif ketidakjelasan, tiga empat tidak ada unsur doror. Doror itu apa? Merugikan orang lain. Tidak ada unsur juga maisirnya, judi. Jadi selama bersih dari unsur yang diharamkan, usaha apapun boleh. Tinggal masalah andai yang tadi dibolehkan kuat lama muangan rata-rata yang udah dari tahun zaman kerpian tahun bubujangan nanti kayak nangis buka hijau piraun teh. Nah itu nggak kuat lama. Maka saya belum mendalami, nanti saya pelajari lagi. Ini aku laku teh siga kumaha, tapi minimal nu kata ngepu abdi eta gayana gaya MLM gitu. Ngajualan naon? Download aplikasi atau itu aplikasi bukan? Nah, tadi saya belum nangkep yang itu. Nah, apa kalau pinjol itu mah Bu kenanya kayak gini Bu. Kayak hukum pinjol boleh tuh. Penyol kan itu menang mah Bu. Produk ya penyol. Pinjol boleh nggak? Kia pada dasarnya bisi kia gara-gara bahas pinjam meminjam nggak boleh ya kengeng, mau pinjol mau tidak pinjol, mau orang ngasih pinjaman itu secara pokok pinjam meminjam itu hukumnya boleh. Ngan tadi tidak boleh ada unsur yang disebut tadi, ada doror merugikan orang lain, ada spekulatifnya. Ini mah berarti ada ribanya. Selama kita contoh Ustaz kumaha hukum kartu kredit? Ya kartu kredit itu pinjaman bukan Bu? Pinjaman. Boleh tidak? Secara pokok boleh. Intinya naon? Aya leuwihna teu. Ustaz leuwihna di mah hade pisan eta leuwihna. Jadi kalau saya belanja 20.000 nya bayar berapa? 20.000 abdi bade ngiringan. Jadi kayak ada orang yang gagal paham tuh Bu ari pinjem uang ke bank boleh? Boleh. Orang mau pinjem uang ke bank, reka ustad, reka sabun boleh pinjem. Intinya tak boleh ada riba. Aya teu bank teh riban aya sok gitu. Basian terang abdi pribadi ngiring nambut gitu. Nah kayak gini. Dulu debat masalah hukum arisan. Rame gitu kan antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Kenapa ada dua fatwa, satu mengharamkan, satu menghalalkan? Karena zaman Nabi tak ada arisan. Tapi minimal gitu. Taruhlah ambil yang membolehkan arisan. Kata yang membolehkan akan arisan itu apa kira-kira Bu? Pinjem. Walaupun rata-rata niat ninjemkeun sih. Nu nginjem pasti masang heula kan? Tapi taruhlah bener lah. Pinjam, oke, meminjamkan. Rata-rata udah beres atau langsung nih ke bulan depannya? Beres ya tabu. Ngumpul 10 orang dapat 1 juta nih. A dapat 1 juta. Beres deh. Mun kitu abdi hoyong Bu. Abdi mah hoyong menang terus tengiringan deui gitu atos. Bulan depan ada lagi ya. Kumaha sistemna biasana? Yang dapat harus jadi tuan rumah. Siap nyadiakeun tua meunang sagalana. Itu ada yang memandang riba. Kenapa bab ribanya? Kan dia meminjamkan uang kepada si A. Lalu si A selain harus membayar juga menyiapkan makanan panleuwih. Nah eta teh tuh masalah dirinya ge. Jadi mun akadna pinjaman ulah aya riungan jiga kitu. Ngagaring-garingan we kabeh. Mun teu mekal masing-masing gitu. Tong aya ngaluarkeun lebih. Dua, kalau akadnya pinjaman selain tadi jadi masalah jadi tuan rumah memberikan lebih. Masalah berikutnya minimal dulu Nabi itu ngajarin hutang tuh nggak berhutang kecuali terpaksa. Dan itu kebutuhan primer. Lain kamu cicilan pajero sanes. Primer Bu. Ayeuna mah ngahutang teh dengan adanya arisan jadi gaya hidup. Apa nu datang ke arisan teh ibu-ibu sosialita atau PSPB atau PPKN gitu kan. Lain sosial wae atuh dan pagi osoknya
abdi teh enak nih anu sok eta teh sosial wae. Misalkan anu IPA lah ngiringan. Dia ikut arisan itu rata-rata bukan orang-orang yang miskin, Bu. Anu arisan teh 1 jutaan, 10 jutaan. Minimal kalau akadnya hutang, kita membudayakan berhutang. Itu nggak bagus. Tuh, gue tadi geus anger. Ya kalau kita ambil yang membolehkan itu bermasalah gitu. Makanya abi mah mending nabung. Da rugi geus meunang kudu mayaran deui gitu. Abi mah hoyongna arisan teh meunang atosan gitu. Akadna kumaha? Hibah. Nyebutnya akadna hibah atos tah abdi bade ngiringan diri dia bade ayakeun arisan, abdi hoyong juara kahiji. Terus akadna apa? Hibah. Jadi abdi kudu mayaran deui atos dari keluar. Gitu, Bu. Jadi wayah yawa amut apalagi ada pinjolnya hanya untuk menyampaikan kita nggak minjem tapi minimal mempelancar orang jadi riba itu sudah jadi fasilitator. Begitu. Jadi bisa jadi haram ke arah sananya. Ya silakan telepon berikutnya mangga. Mesti lu tadi. Saya sudah terakhir ya. Oh iya, enggak soal dengan kadit soalnya udah di atas. Silakan. Ini tadi dengan yang poin yang kedua menyebutkan ilmu. Oke. Karena pernah pengalaman kami dari Majelis Ilmu itu mau mengundang salah satu penceramah yang lumayan kondang gitu Ustaz. Kemudian dari manajemennya menyampaikan kisaran sekian juta. Oke. Nah gitu. Kemudian dengan melihat dana segitu gede gitu Ustaz ya, akhirnya kita mau ngadiri nggak jadilah gede-gede amat gitu biayanya. Terus ada kita sempat ngomong kita mau maksudnya mau mendapatkan ilmu gitu kan, beliau mau menyampaikan ilmu kok ribet banget gitu kan. Itu yang satu, itu menurut pandangan Ustaz bagaimana. Yang kedua, ada tetangga yang bekerja, dia muslim, bahkan suaminya ketua DKM, beliau bekerja di rumah sakit Santo Yusuf. Ketika beliau di rumah pakai kerudung, tapi ketika di tempat kerja beliau buka kerudung Ustaz. Sama dengan tetangga saya itu. Iya gitu. Jika nama rekan kerja ada di dirinya. Dan itu bagaimana menurut Ustaz? Gaji yang didapat bagaimana, kemudian bagaimana status dari pribadinya sendiri? Anu kadua heula anu gampang eta mah terkait profesi nu tadi. Kalau yang itu kalau gaji yang didapat mah tergantung pekerjaannya. Dia kerja bukan mengumbar aurat, tetapi mohon maaf, dia kerja berdasarkan profesionalismenya. Urusan dosa membuka auratnya itu lain lagi. Mun kitu engke kumaha lamun ece-ece anu jualan sate teu ditiung misalkan. Dia muslim atau engke dagangna jadi haram atuh gara-gara jualan teu make kerudung, itu lain kasus. Jualan mah tergantung akadnya. Selama yang diperjualbelikannya halal, akadnya halal. Teu ditiungna dosana lain lagi. Nah, sama dengan tadi. Ini mah ya curhat yang teman-teman yang kerja di situ. Sampai kayak saya pernah ngisi di apa yang deket Jogja Square kalau salah gitulah, squarean lah gitulah kalau sama. Itu yang datang tuh kan dari mulai SPG semuanya ada datang kan ngaji. Itu kayak gini pas ngaji nama. Beres ngaji belum nyampe 15 menit kelihatan aslinya. Apaan Bu? Dinya guys dibarukan, dinya langsung ganti baju Jogjanya, gitu kan? Nah ada seorang yang ibu muda lah, saya bilang ibu muda, dah katingali muda, dia ngobrol gitu. Udah jarang kolot gawe tidur gitu mah jarang. Ini jadi kasir jarang. Ini SPG kelihatan, dia SPG kecantikan kayaknya, produk kecantikan lah. Dia bilang, Ustadz, saya tuh sebenarnya nggak enak kerja di sini tuh. Cuma dia yang nggak enaknya gini, saya hanya pakai kerudung pas kajian aja. Pas saya pulang saya pakai kerudung. Pas saya kerja saya enggak. Tapi saya bekerja begini demi menghidupi anak saya karena suami saya udah nggak kerja. Ini kumaha Ustadz? So, Bu, berat kan? Secara hati saya nggak nerima, tapi saya belum ada opsi pekerjaan lain selain ini. Sama dengan tetangga juga sama. Janda dan harus menghidupi 2 orang anak. Dan kerjaannya cuma di situ. Kan kita gampang aja, Bu. Teh keluar aja. Rezeki Allah tuh mahal luas. Geus keluar ieu, Bu, dikawin kurang teu, Bu, tah eta misalnya. Ieu kan teh keluar we. Kan gampang gitu kan, orang gampang aja kan. Cuma tadi saya bilang
apa yang bisa dikerjakan, sesuatu yang tidak bisa dikerjakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Mungkin pas kerja tak dosa muka teh, tapi ketika pulang minimal ditutup. Tapi saya bilang ini sifatnya sementara. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Karena ada teman kami yang dia asalnya kerja di rumah sakit Cina. Memang wajahnya mirip-mirip Chinese gitunya, putih, mata sipitnya kan orang Cina. Satu saat temannya kaget, loh kamu mau pakai kerudung, kamu muslim ya? Awalnya dia nggak tahu dia muslim, karena dia mulai hijrah, tapi bingung. Kalau kerjaan dia kerja nggak boleh pakai kerudung kan di situ. Tapi dia pengen itu tentang Allah. Mau meninggalkan pekerjaan, dia tulang punggung keluarga. Karena bapaknya udah nggak kerja, ibunya jangan ditanya. Gitu. Dia tulang punggung keluarga. Bapaknya bahkan, nak kalau kamu berhenti di situ kita bagaimana? Kan kita gampang, rizki mapa Allah ngatur kan gampang banget. Tapi realitanya nggak semudah itu. Saya cuma saranin ya sementara teh pakai kerudung berangkatnya. Sampai aku teh dicibir, Ustaz, kamu teh muslim ya? Orang tuh nggak tahu bahasa muslim. Nah dulu sholat pun masih bolong-bolong. Ketika hijrah dia mulai sholat, dia mulai pakai kerudung. Tapi tadi hanya bisa sampai dia ke tempat kerjaan, lalu kemudian dia buka. Akhirnya dia putuskan karena nggak bisa Bu di sini saya. Akhirnya dia keluar. Setelah nabung tentunya Bu, setelah nabung dia sampai belaan ke jajan katanya. Nabung supaya apa? Bisa buat menghidupi keluarganya beberapa saat. Ya cukuplah buat 4 bulan ini. Dia pindah ke Bandung, ngelamar ke Al-Islam nggak diterima. Ngelamar di Santosa, diterima Bu. Cuma catatan di sana tuh pakai kerudung boleh, cuma sampai di sini. Ini nggak boleh tutup. Nanya deh, Ustaz, kumaha saya tuh pengen sempurna, pengen kapah melaksanakan agama, tapi sakit lumayan daripada jika kamari. Syukuri dulu aja nggak apa-apa. Sambil Anda berjuang terus minta ke Allah. Gitu Bu. Akhirnya dia keluar dari situ, nikah sama teman saya lagi, jadi manajer atau bebas pakai kerudung. Allah kasih jalan kalau orang mau. Tapi kalau dia udah nyaman di situ, suami cukup, hemat saya mending dia tinggalin. Hemat saya gitu kan. Kalau yang sebelah saya itu masih dia memang tulang punggung keluarga, suami sudah nggak ada. Pengen seperti itu. Tapi kalau saya sih yakin selama dia berusaha minta kepada Allah, Allah tunjukkan jalan. Ini teman saya juga gitu. Pada akhirnya dia menikah, suaminya alhamdulillah cukup, pakai kerudung lebar, gitu bisa. Itu proses, gitu. Makanya ya mudah-mudahan sih nggak sampai lama ya. Karena kalau orang punten berkerudung sudah dari hati, bukan karena tuntutan, itu nggak akan nyaman. Kecuali kalau berkerudungnya cuma trennya, itu nggak akan, udah biasa. Tapi kalau udah masuk ke hati nih, ini tuh kewajiban dari Allah, perang batin tuh. Buktinya teman saya nih nggak nyaman, Ustaz, walaupun hanya kelihatan sedikit nggak nyaman. Ya udah minta yang lebih ke Allah. Minta, ya Allah, saya ingin melaksanakan perintahmu, tapi saya ini bingung apa menghidupi keluarga. Akhirnya oleh Allah dikasih jalan menikah dan keluarganya bisa tercukupi tanpa harus dia bekerja membuka aurat. Insya Allah ada jalan. Nah kaitan dengan yang tadi gitu, mendapatkan ini para ulama beda pendapat. Walaupun umumnya ulama menghalalkan seorang ustadz, pengajar, baik mengajar Quran, mengajar hadis, mendapatkan ujroh. Ujroh itu bahasa kita penghargaan, diberi. Itu boleh. Sebagaimana dulu ada orang yang membacakan Al-Fatihah kepada orang yang disengat kalajengking. Dia dikasih beberapa ekor domba. Gara-gara apa? Mengobati dengan Al-Fatihah. Pulang kepada Nabi, Nabi nanya, dari mana kamu tahu itu Al-Fatihah buat itu? Saya mah milih ayat, saya bacakeun Al-Fatihah nu apalna eta bacakeun. Maka kata Nabi, manta domba ka dieu. Nah, menunjukkan boleh. Itu suka jadi dalil, Bu. Tetapi terkait menentukan upah untuk berdakwah, itu yang para ulama rata-rata mengharamkan. Jadi apalagi biasana Bu, nu kitu teh dai-dai yang sudah kondang, ari abdi mah dai kendang, acan Bu, aman lah.
Kalau begitu kan DP-nya berapa? Karena kami juga pernah ngundang. DP-nya dulu tahun sekitar 97-98 itu DP itu 300.000. DP-nya 300.000 masuk dulu ke manajemen. Dulu ngundang Ustadz ini 1 juta. Tahun segitu Bu, 1 juta tahun itu DP-nya 300.000. Beres ceramah dikasih, lu belum usum transfer. Kasus kemarin Ustadz yang rame di TV kan, sampai saling hujat rame, yang diundang di mana Garut atau di mana yang nggak datang, itu udah DP udah masuk, bahkan produknya udah masuk ke sana. Produknya rokok sin. Rokok sin tuh rokok yang MLM itu kalau salah juga. Rokok sehat. Itu udah rokoknya nyampe di sana, DP-nya udah masuk. DP itu tanda jadi karena dia udah terkenal Bu. Mau di cancel terugi teuing. DP udah masuk gitu itu. Tapi ternyata tidak datang. Nah bayarannya itu rata-rata yang saya tahu sekarang tuh Bu. Karena saya pernah ngobrol sama salah seorang mantan manajemen. Dia asalnya manajemen artis, kemudian jadi manajemen pelawak, kemudian jadi manajer ustadz. Nah saya ketemu di salah satu kajian manajer ini, dia cerita inilah nggak enak lah kalau diceritain. Kalau saya mah Bu datang ke Ustadz Aceng Jakaria, ke pesantren Rancabangot, mau ngundang beliau. Beliau mah ulama lain kaleng-kaleng atuh, lain penceramah siga kieu gitu nah. Ulama yang karyanya banyak, santrinya udah banyak gitu. Ternyata beliau masih nulis jadwal sendiri. Pakai manajer. Keren gitu. Dari situ saya malu, aduh, ya Allah, apalah saya Bu, tingkat beliau saja seperti itu. Guru saya sendiri ulama lain kaleng-kaleng Bu. Yang bukan hahihi ngungkul dapatnya. Tapi mencetak kader banyak, tapi jadwal beliau sampai saat tulis sendiri. Tapi beliau wafat. Nggak punya manajer, nggak ada istilah DP. Makanya kalau saya mah, kalau mengharamkan mah MUI sudah ada sih, kalau ada ulama yang komen nggak ada. Yang menetapkan tarif sudah ada yang dikomen oleh MUI. Tapi menjatuhkan haram belum. Cuma kalau saya mah kembali kepada rasa malu saja. Rasul datang, Bu, dilempari gitu. Rasul mah gitu, boro-boro diongkosan. Tapi luar biasa kan perjuangan Rasul semacam itu. Orang mah Bu datang, kalau bahasa Ustaz Abdul Somad, harusnya kita yang datang dengan diundang udah dimuliakan. Saya secara pribadi Bu, walaupun masih Ustaz kampung, sakitnya lumayan geus kawenang kemana-mana lumayan lah gitu loh. Tapi tidak terkenal deui lah lumayan. Tapi ketemu dengan ustadz-ustadz kampung Bu, yang mereka membina umat, punten Bu, ustadz si kukut cek bahasa orang, yang stay di masjid itu, ilmunya luar biasa. Dia nggak banyak jadwal keluar, tapi mencerahkan umat yang di situ itu lebih luar biasa. Harusnya diberi penghargaan besar. Saya ngalaman jadi guru TPA, Bu. Gajinya itu kepala sekolahnya aja dulu 150-200 ribu teta menjelang pensiun. Itu pun saya nggak ambil 200 ribu. Ngondang ustadz sekali dirinya bisa 1-2 juta. Yang sekali bicara mungkin hanya sekedar 1 jam. Ustadz iya si kukut lah ngajari madrasah, ngajar kajebengan, katonjok ku barudak, kadang-kadang dibully ku anak-anak. Naon itu budaknya ku kawan budak leutik Bu, yang berjibaku dengan anak-anak tapi penghargaannya hanya semacam itu. Luar biasa Bu. Padahal eta mah cek bahasa orang Ustaz si kukut. Makanya saya lupa Ustaz Abdul Somad atau Ustaz Adi Hidayat yang beliau mengatakan saya lebih respect, saya pun sama. Lebih respect kepada ustaz setempat yang mungkin rada dipandang sebelah mata si kukut tapi dialah yang mau stay di situ membina umat, dan ketika orang bertanya dia siap menjawab. Itu yang lebih luar biasa. Makanya nukitu mah kita bisa ngukur sendirilah, tanpa harus dipatwakan haram. Kita bisa ngukur. Kalau saya secara pribadi hingga saat ini jengda terkenal teuing, teu payu-payu teuing gitunya. Saya belum sampai saat ini, bagi saya nggak membolehkan diri saya untuk menetapkan tarif. Rek pamlop jonghok kayak jadi gitu. Ya pamlop jonghok cak nuhun, alhamdulillah
Sampai saya ada kajian juga yang sampai sekarang nggak pernah dapat apapun, tapi tetap berjalan. Kenapa? Karena bagi kami, saya khususnya, keberhasilan itu bukan sebanyak apa yang saya dapat, income bukan itu. Tapi berapa kader yang sudah bisa tercetak yang itu akan memanjangkan pahala saya kelak ketika saya mati. Abdi diulam kemana-mana rame menang serina beres. Apa yang saya dapat? Uang saya dapat, beli mobil mewah keren, geus gitu. Istri bisa nambah lah. Biasanya kan ari ustad mah geus naik mah kapikir kan, abdi can kapikir aja naik. Nah gitu Bu. Kapikir kan? Tapi yang saya katakan tadi dalam ilmu itu bukan itu. Kenapa? Nggak lama Bapak. Tapi seberapa banyak kader-kader terbaik yang kita cetak, itu yang menjadi semangat saya. Bahkan ini mudah-mudahan ku ibu didukungnya, dukung dana namun ayah, dukung doana gitu. Saya sih ke depan ingin banyak stay itu di pesantren ngajar. Saya nggak terlampau tertarik banyak kawat kurling gitu. Saya ingin banyak mencetak kader saja. Ke depan seperti itu. Dan itu sudah tanamkan ke santri-santri saya, kan nanti ada beberapa program yang saya pengen banyak stay di pesantren, banyak mencetak kader, bukan banyak meninggalkan. Pengennya begitu ke depan. Mun aya mun tah ini mau ya Bu. Cekip Bu, tos setengah 12 tuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Semoga bulan depan kita dipertemukan kembali. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang Ustaz, sekali lagi mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat dan diamalkannya oleh ibu semuanya.